warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Desi Ratnasari, NIM D1A021396 dari kelas F1 Hukum Administrasi Negara Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan dosen pengampu Bapak Johannes Jonikonya SMH. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen mengenai apakah penggugat dan atau hakim PT-UN selalu terikat pada AUPB sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian keputusan tata usaha negara. Mengingat AUPB itu sendiri merupakan asas hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, apakah harus dimasukkan dalam diktum putusan? Apakah cukup dalam pertimbangan putusan hakim itu saja? Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang soal yang pertama. Penggugat dan atau hakim PT-UN selalu terikat pada AUPB sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian keputusan tata usaha negara. Mengingat AUPB merupakan asas hukum yang tidak tertulis. Penentuan secara limitatif AUPB yang ditentukan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Peraturan bisa saja ditafsirkan sebagai pembatasan penggunaan AUPB sebagai alasan menggugat maupun menguji keputusan tata usaha negara oleh hakim. Namun apabila kita simak pendapat Prof. PM Hadjo dalam makalah beliau yang berjudul AUPB dalam kaitannya dengan alasan gugatan pada peradilan tata usaha negara. AUPB adalah norma pemerintahan, merupakan hukum yang tidak tertulis, lahir dari praktek, baik praktek pemerintah maupun praktek pengadilan atau jurisprudensi. Apabila dicermati, pendapat beliau tersebut dapat diartikan bahwa AUPB itu tidak dibatasi mengenai jenis dan waktu kelahirannya, namun disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek pemerintahan ataupun dalam praktek peradilan. Penggugat atau hakim terikat atau tidak pada jenis-jenis AUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka terlebih dahulu haruslah dianalisis bagaimana kekuatan dan fungsi penjelasan dari suatu peradilan perundang-undangan tersebut. Bersandar pada uraian tersebut bahwa hakim atau penggugat tidak terikat pada jenis-jenis AUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Karena penjelasan bukanlah sebagai suatu kaidah atau norma hukum, namun penggugat atau hakim tetap terikat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Jo nomor pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang memuat perincian asas-asas umum yang penyelenggaraan negara yang diidentifikasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB oleh pembuat undang-undang. Selain terkait pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, penggugat atau hakim atas dasar ketentuan pasal 16 ayat 1 asas ius curia novit, pasal 25 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, penggugat atau hakim masih tetap bisa menggunakan AUPB lain selain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menggugat atau beros progen atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian atau toetsingsgroden terhadap keputusan tata usaha negara. Karena pada hakikatnya karakter yuridis AUPB adalah merupakan sebagai hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan atau praktek peradilan. Mengenai pertanyaan yang kedua, apakah harus dimasukkan dalam diktum putusan? Selanjutnya tentang persoalan hukum apakah AUPB harus dicantumkan dalam diktum putusan sebagai norma yang membatalkan keputusan tata usaha negara yang digugat ternyata telah terjadi perubahan atau pengesahan paradigma berpikir di kalangan para hakim peraturan sebelum
dan pasca masuknya AUPB dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan apakah cukup dalam pertimbangan putusan hakim PT UN, yaitu dapat kita lihat dengan mengacu pada ketentuan pasal 97 ayat 9 dalam hal hakim mempertimbangkan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alasan pembatalan keputusan tata usaha negara yang digugat, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar. Sekian argumen dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman. See you next video.